1:10. 1 Yohanes 1:10. Apa yang dari semula, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami lihat, dan tangan kami telah menjamah firman kehidupan. Karena hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan kami bersaksi tentangnya, dan menyatakan kepadamu hidup yang kekal, yang bersama Bapa, dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan dengar kami beritakan kepadamu, supaya kamu juga bersekutu dengan kami, dan persekutuan kita adalah dengan Bapa, dan dengan Putranya Yesus Kristus. Hal-hal ini kami tuliskan kepada Anda, agar sukacita Anda terpenuhi. Dan inilah berita yang kami dengar darinya, dan kami nyatakan kepadamu, bahwa Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita mengatakan bahwa kita memiliki persekutuan dengan Dia, dan kita berjalan dalam kegelapan, kita berbohong, dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita berjalan di dalam terang, seperti Dia di dalam terang, kita memiliki persekutuan satu sama lain, dan darah Yesus Kristus Putranya menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan tidak ada kebenaran di dalam kita. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita membuatnya menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1:10. Bab 1:1 John. Pertanyaan diskusi. Perhatikan persamaan antara pasal ini dan Yohanes pasal 1. Apa kemungkinan arti dari persekutuan dalam bab ini? Apa artinya berjalan dalam kegelapan atau berjalan dalam terang? Apa contoh berjalan dalam kegelapan yang Yohanes berikan dalam pasal ini? Bagaimana dengan mereka yang mengaku telah mencapai kesempurnaan tanpa dosa? Bagaimana mengakui dosa seseorang berhubungan dengan status keselamatan seseorang? Apa artinya bahwa Yesus adalah kurban pendamaian bagi dosa-dosa kita? Dan sampai sejauh mana penebusannya berlaku bagi orang-orang non-Kristen? Komentar. Tema 1 Yohanes. Kitab 1 Yohanes adalah tentang mengidentifikasi mereka yang lahir dari Allah. Sementara ada orang-orang yang mengusulkan bahwa 1 Yohanes adalah tentang derajat relatif dari persekutuan yang dimiliki orang Kristen dengan Tuhan, surat itu umumnya tidak berbicara secara relatif, tetapi secara absolut. Misalnya, dia mengatakan, beginilah cara kita mengetahui siapa anak-anak Tuhan dan siapa anak-anak iblis. Siapa tidak melakukan apa yang benar bukanlah anak Tuhan, begitu pula orang yang tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes pukul 3:10. Kita tahu bahwa kita telah berpindah dari kematian ke kehidupan, karena kita mencintai saudara-saudara kita. Siapa yang tidak mencintai tetap dalam kematian. Siapapun yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, dan Anda tahu bahwa tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3:14-15. Jenis ayat ini menunjukkan pesan dasar dari 1 Yohanes, yaitu 1. Ini tentang mengidentifikasi anak-anak Allah dan membedakan mereka dari anak-anak iblis. 2. Sebagai buktinya, hal ini berkaitan dengan korelasi antara perilaku seseorang dan status keselamatannya. Menafsirkan present tense. 1 Yohanes awalnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno, dan seperti yang diketahui oleh siapapun yang berbicara lebih dari satu bahasa, seringkali sulit untuk menerjemahkan nuansa dari satu bahasa ke bahasa lain. Salah satu nuansa bahasa Yunani ini ada hubungannya dengan salah satu kemungkinan penggunaan present tense. Bentuk waktu sekarang dalam bahasa Yunani dapat memiliki arti kontinuitas yang kuat yang saya percaya Yohanes gunakan dalam suratnya. Karena ada tense lain yang tidak kita miliki dalam bahasa Inggris, yang dikenal sebagai aorist tense, yang cenderung digunakan ketika kontinuitas tidak ditekankan atau ketika seseorang ingin mengungkapkan peristiwa tepat waktu, peristiwa yang terjadi pada titik waktu tertentu.
Ketika John menggunakan present tense di sini, dia menggunakannya dalam arti gaya hidup orang tersebut. Misalnya, berjalan mengacu pada gaya hidup umum seseorang, bukan apa yang dilakukan orang tersebut pada waktu tertentu. Begitu banyak dari apa yang kita baca dalam 1 Yohanes akan berbicara tentang gaya hidup umum seseorang berbeda dengan peristiwa tertentu yang mungkin bukan karakteristik gaya hidup orang itu. Ini akan membantu kita untuk menafsirkan dan menerapkan 1 Yohanes. 1 Yohanes 1:1-2 Firman menjadi daging. 1 Yohanes 1:1-2 Apa yang dari semula, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami lihat dan raba dengan tangan kami, itulah yang kami beritakan dari firman kehidupan. Kehidupan muncul, kami telah melihat dia dan bersaksi tentang dia, dan kami memberitakan kepadamu hidup yang kekal, yang bersama Bapa dan telah menampakkan diri kepada kami. Tujuan utama Yohanes dalam menulis adalah untuk menyediakan cara untuk mengidentifikasi orang Kristen sejati dan membedakan mereka dari sekte. Salah satu aliran sesat yang dia bahas dalam surat ini adalah Docetisme. Berikut ini diambil dari Encyclopedia of the Bible karya Zondervan. Docetisme kesalahannya adalah dalam penyangkalan realitas tubuh manusia Kristus. Kaum Docetist berpendapat bahwa tubuh Kristus bukanlah daging dan darah yang nyata, tetapi hanya halusinasi atau hantu, menipu dan cepat berlalu, bahwa tubuh Kristus adalah murni rohani, dan karena itu tidak mengambil apapun dari kodrat manusia yang sejati. Ajaran sesat ini berkembang dengan mudah dan cepat dalam satu atau lain bentuk karena penekanan filosofis pagan pada waktu itu bahwa materi pada dasarnya jahat. Dengan demikian, adalah penghujatan untuk berpendapat bahwa Kristus rohani dapat memiliki, dalam arti apapun, tubuh fisik. Jadi, di sepanjang suratnya, Yohanes menekankan sifat fisik inkarnasi Kristus. Bandingkan juga bagaimana dia memulai surat ini dengan apa yang dia katakan di pasal pertama Injilnya. Yohanes 1:1-14 Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sabda itu menjadi daging dan diam di antara kita. Melengkapi kebahagiaan. 1 Yohanes 1:2-4 Kami memberitahukan kepadamu apa yang telah kami lihat dan dengar, supaya kamu juga bersekutu dengan kami. Dan persekutuan kita adalah dengan Bapa dan dengan Putranya, Yesus Kristus. Kami menulis ini untuk melengkapi kebahagiaan kami. Di tempat lain John berkata, saya tidak memiliki sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak saya berjalan dalam kebenaran. 3 Yohanes 1:4 Dengan kata lain, ia menulis kepada mereka untuk berjalan dalam kebenaran dan, akibatnya, ini akan melengkapi sukacita mereka. Apa yang tersirat adalah bahwa dia melihat beberapa kekurangan di antara mereka pada saat ini. Apa itu kamu? Apa yang akan membuat sukacita Anda lengkap? Dan apakah Anda memiliki kesamaan dengan John? 1 Yohanes 1:5 Tuhan itu terang. 1 Yohanes 1:5 Inilah berita yang kami dengar dari dia dan kami beritakan kepadamu, Allah adalah terang, tidak ada kegelapan dalam dirinya. Apa artinya Tuhan itu terang? 1 Wahyu kebenaran. 2 Kekudusan. Metafora, terang, ini sangat umum digunakan di seluruh perjanjian baru dan paling sering dikaitkan dengan kedua konsep ini. Misalnya, dikatakan, buah terang ada dalam segala kebaikan, kebenaran dan kebenaran, Efesus 5:9. Jangan memikul kuk dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena apa persamaan antara kebenaran dan kejahatan? Atau persekutuan apakah yang dimiliki terang dengan kegelapan? 2 Korintus 6:14. Dan Yesus berkata, inilah keputusannya, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang melakukan kejahatan membenci terang dan tidak mau memasuki terang karena takut bahwa mereka perbuatan akan disingkapkan. Yohanes 3:19-20. 1 Yohanes 1:6 Berjalan dalam penipuan diri sendiri. 1 Yohanes 1:6 Jika kita mengaku memiliki persekutuan dengan Dia, tetapi berjalan dalam kegelapan, kita berbohong dan tidak hidup dalam kebenaran. Mengapa orang memilih untuk berjalan dalam kegelapan?
Yesus berkata, "Inilah keputusannya, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan mereka jahat." Yohanes pukul 3:19. Perjalanan seseorang adalah gaya hidupnya. Jika seseorang mengaku